Ini kan mengenapkan perahu dulu ya, perahu dulu. Yang kalau saya selama ini mendaftar ke Hanura dan PAN, dua partai itu yang menjadi perhatian khusus saya untuk bisa bersama-sama dengan PKS menjadi perahu genap untuk maju ke Pilwalkot. Kalau calonnya sih terserah nanti saya Hanura siapa calon nomor satunya. Kalau PKS kan sudah minta saya untuk maju ya. Kalau untuk Hanura nanti terserah nomor satunya pada siapa, atau Hanura juga mungkin punya calon sendiri kandidat untuk, lain. Kandidat lain kita serahkan pada Hanura. Nanti bagaimana komunikasi. Yang jelas di provinsi saya sudah ketemu Pak pembicaraan gitu kita lebih di DPRD provinsi, karena ketua-ketuanya teman semua. Pak Eli teman saya di DPRD provinsi, Pak Luai PAN juga dekat saya dengan beliau di provinsi. Kita sudah intens membahas masalah itu. Perahu itu sekarang menjadi hal yang sangat penting di semua pilkada, karena siapapun calonnya kalau tidak berangkat dari perahu akan sulit ya, kecuali incumbent bisa ngumpulin 120.000 KTP gitu ya. Itu tidak semua orang bisa melakukannya saat ini, karena itu angka yang cukup besar. Mungkin singkat Pak, untuk terkait Bapak kan sekarang sudah menjadi posisi di anggota dewan, tapi masih ada niat. Yang menjadi pertanyaan intinya adalah tertantang karena apa Pak? Mungkin itu Pak yang bisa memacu motivasi Bapak untuk menjadi kandidat Walkot. Saya ini kan warga Tangsel ya. Saya melihat 2 tahun terakhir ini pembangunan Tangsel ini sangat lambat, tidak sebanding dengan APBD yang kita miliki gitu. Ya, sangat kurang greget lah, istilahnya kurang greget, dan perlu ada solusi menurut saya. Kalau kita biarkan begini aja, kita nggak tahu Tangsel akan keluar dari masalah ini berapa lama lagi, tapi mesti ada. Oke Pak, mungkin tadi kan Bapak saya tertarik dengan bahasa Bapak itu adalah perlu ada solusi apa yang bisa setidak-tidaknya dalam masa kampanye Bapak ini bisa menjadi gambaran buat publik yang ada Pak. Ya, solusi kepemimpinan tentunya ya, karena memang Tangsel butuh pemimpin yang bisa berlari cepat gitu untuk melakukan percepatan pembangunan di Tangsel ini. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Terkait dari teman-teman terkait lingkungan. Ya. Sampah atau apa mungkin? Ya, memang sampah ini jadi masalah utama Tangsel saat ini ya. Tapi saya rasa APBD kita cukup besar, dan banyak pihak swasta juga yang berminat dengan pengelolaan sampah. Saya rasa perlu dikerjasamakan dengan pihak ketiga supaya sampah ini bisa lebih efektif dikelola di tanah yang sudah yang ada dengan kita ya. Tapi kalau itu juga tidak cukup, sebenarnya provinsi ada tanah yang di Perda provinsi sudah ditetapkan di Kabupaten Serang. Kita kerjasama dengan kabupaten untuk buang sampah ke sana. Sedikit saja Pak, terkait dengan tadi kawan sudah menyampaikan masalah sampah, saya tertarik sekali. Kita sekarang punya terminal baru yang lagi dirancang, yaitu Pondok Cabe. Kan kita tahu itu sampah kebanyakan dari DKI. Bagaimana ini koordinasi supaya kedepannya DKI tidak lagi membuang sampah ke Tangsel. Ini fakta Pak yang bicara Pak, dan itu selalu mobil DKI yang masuk ke Pondok Cabe yang sekarang jadi terminal yang kita lagi rancang ini Pak. Sebenarnya kalau masalah itu, jadi sampah DKI naik ke sini semua Pak, naik ke Tangsel semua. Terminal. Ya itu semestinya pemerintah menugaskan Satpol PP aja jagain sana. Jangan sampai Tangsel dijadikan tempat sampah lagi ntar Pak. Sampah macam-macam, sampah sosial, sampah politik juga. Itu dia Pak, makanya Bapak bisa nggak ini dalam hal untuk maju ke depan ini? Sama teroris. Iya. Saya rasa
itu sebenarnya ketegasan kepala daerahnya. Kalau Pak LP bilang stop, tempatkan Satpol PP, maka penanggung jawabnya bisa dipegang gitu. Kalau sampai ada ya kalau sampah nyampe ke terminal itu kan kebangetan menurut saya. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang itu gimana tuh Pak bisa masuk ke situ? Apa tidak ada pengawasan? Menurut saya ketegasan ini ya ketegasan Bu Wali misalnya. Kalau Bu Wali bilang stop itu dan menugaskan Satpol PP, selesai sebenarnya masalah itu. Ini bukan masalah yang rumit, bukan masalah yang rumit menurut saya. Karena memang aturannya jelas kan, memang nggak boleh kan. Tempatkan aja Satpol PP di sana untuk menjaga supaya DKI tidak membuang ke situ gitu. Bukan masalah yang rumit masalah itu. Kalau menurut kacamata Bapak ada sinyalir ada oknum-oknum tertentu nggak untuk sampai bisa buang ke situ? Ya kalau ada oknum yang menyalahgunakan jabatan sih tinggal ini aja kan atasannya aja yang ditegur atasannya aja yang ditegur untuk mendisiplinkan ini ya bawahan. Tapi yang penting sih dijagain aja. Kalau tempat itu dijagain pasti nggak mau buang sampah di situ. Berarti hanya tunggu ketegasan dari pemimpin, ketegasan dari kepala daerah. Iya Pak. Untuk penutup Pak, sudah berapa partai yang sudah siap untuk mendukung Bapak? Closing statementnya Pak? Kalau komunikasi kuat ya. Itu dengan PAN dan Hanura. PAN dan Hanura. Ya. Untuk PKS sendiri baru hari ini Pak? PKS ya kalau PKS kan sudah saya dan Pak Ruhama ya. Nggak tahu nanti setelah ini PKS akan memutuskan siapa, kita tunggu aja hasil sekarang ini. Oke, siap. Satu di antara dua. Pasti satu di antara dua, nggak mungkin dua-duanya. Mungkin kalau saya udah kenal Bapak nih, masyarakat belum kenal nih. Ya. Mungkin Pak izin Pak sedikit memperkenalkan nama Pak. Saya Budi Prayogo. Tapi konstituen lebih mengenal saya ini Budi. Ini Budi. Di itunya tulisannya ini Budi. Ini Budi. Tinggal di Villa Dagotol, menikah dengan 4 anak. Sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Banten sejak tahun 2009. Tinggal di Villa Dagotol, Komisi 3 nomor 5, Ciputat. Komisi 3. Membawahi keuangan, aset, pariwisata dan BUMD. Dari fraksi Pak? Fraksi PKS. Iya, sudah. Berarti PKS sudah tidak ragu lagi Pak ya? Siap. Pak Budi tadi bicara apa? Aset ya Pak Budi? Ya. Bagian aset ya? Ya. Di Tangsel ini kan masih banyak aset-aset yang belum berpindah tangan. Terus bagaimana mekanismenya supaya Tangsel bisa memiliki secara 100% aset yang dimiliki oleh kabupaten diarahkan ke Tangsel? Iya, memang kalau pada akhirnya akan begini, kabupaten dan Tangsel ini tidak bisa menang sepihak, harus win-win solution. Sebenarnya format itu dulu yang dibicarakan antara Tangsel dengan kabupaten. Kalau Tangsel mau ngambil, harus ada sesuatu yang ditawarkan kepada kabupaten gitu. Misalkan begini ya, misalkan kalau untuk pasar, oke, asetnya diambil, tapi nanti pengelolaan pasarnya itu dikerjasamakan dengan BUMD-nya kabupaten, misalkan begitu ya, sehingga asetnya pindah ke Tangsel, tapi pendapatan daerahnya kabupaten nggak hilang gitu. Itu juga itu kan. Tapi perlu ada undang-undang yang harus mengatur itu Pak. Kalau ya, bicara itu aset kan nanti dengan perda ya. Betul. Perda kan. Kalau BUMD kan swasta nanti antar BUMD aja yang bisnis